Dan bener aja, pas dilakuin cek kesehatan ke para penumpang lain, hantavirusnya ternyata udah nyebar di dalam kapal. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. 50-50, Jir, peluang hidup matinya, Jir. Kita bahas yang lagi rame lagi nih. Banyak yang request juga. Ya, kalau lu ngikutin berita beberapa hari belakangan, gue yakin lu pasti sempat lihat berita ini. Berita soal outbreak hantavirus di sebuah kapal pesiar. Waktu ketahuan ada outbreak hantavirus, itu kapal pesiarnya tuh langsung di lockdown tuh. Dan ya, kalau kita ngomongin outbreak, kalau kita ngomongin wabah gara-gara virus, yang ada di bayangan kita kan pasti kan langsung ke kasus pandemi kemarin kan. Karena ya emang parah banget kan waktu itu kan. Sampai jadi pandemi global dan kita jadi nggak bisa kemana-mana selama kurang lebih... Kalau nggak salah tuh 2 tahunan ya. Trauma. Nah makanya pas sekarang orang-orang ngedenger outbreak hantavirus ini, ya kayak gue tadi tuh mereka tuh langsung pada trauma. Wah, bakal jadi pandemi lagi nih. Wah, nggak aman nih kita nih. Wah, tidak. Tapi emang hantavirus ini tuh virus apa sih? Bahaya gak sih? Dan apakah mungkin outbreak yang terjadi di kapal pesiar tadi tuh merembet jadi kasus pandemi global kayak kasus COVID? Yaudah kalau gitu langsung kita bahas kasus hantavirus di kapal Hondius. Berbahaya apa ini sebenarnya nih? Di Learning by Google. Ini buat awal enaknya kita bahas kronologinya dulu kali ya. Kok bisa ada outbreak hantavirus di kapal pesiar? Kalau ngutip laporan beberapa media kayak BBC, CNN, The Guardian, Al Jazeera, semuanya tuh bermula di satu kapal pesiar dari Belanda yang namanya MV Hondius. Kapal yang dioperasiin sama perusahaan Ocean Wide Expedition. Ini MV Hondius ini dia tuh kapal pesiar ekspedisi mewah yang rutenya tuh mantep banget. Kapal ini tuh punya rute tur ke Antartika, terus ngelewatin pulau-pulau terpencil di Samudra Atlantik Selatan, sampai akhirnya nanti berlabuh di Kepulauan Kanari di Spanyol. Dan di dalam kapal pesiar ini ada sekitar 150-an orang. Penumpang sama kru kalau dijumlah itu 150 orang. Dari 28 negara yang berbeda. Nah, di tanggal 1 April 2026 kemarin, kapal ini tuh berangkat dari Ushuaia, Argentina. Dan selayaknya cruise mewah, awalnya pelayaran MV Hondius ini ya lancar-lancar aja. Sampai akhirnya di tanggal 6 April 2026, ada satu penumpang, kakek-kakek dari Belanda umur 70 tahun, yang mulai nunjukin gejala sakit. Dia ngalamin demam tinggi, pusing, dan diare. Terus nggak lama berselang, kondisi si kakek ini makin parah nih. Dia ngalamin sesak napas parah, dan akhirnya meninggal di atas kapal di tanggal 11 Aprilnya. Well, good morning everybody. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Nah, awalnya kematian si kakek ini tuh dikiranya tuh ya karena sakit biasa aja. Namanya orang udah tua kan. Belum ada tuh kecurigaan adanya wabah virus waktu itu. Sampai akhirnya pas kapal ini singgah di Pulau Saint Helena di tanggal 24 April, jasad si kakek tuh akhirnya diturunin tuh. Dan istrinya bareng sama puluhan penumpang lain, mereka juga ikut turun dari kapal buat terbang ke Afrika Selatan. Nah, pas nyampe di Bandara Johannesburg di Afrika Selatan, istri si kakek tadi tuh kolaps tuh. Dan ya udah langsung dilariin ke rumah sakit deh si istri ini deh. Di tanggal 26 Aprilnya si istri juga ikut meninggal dunia dong. Langsung dicek di lab lah tuh jasadnya tuh. Dan ternyata hasilnya positif, si istri terinfeksi hantavirus. Wah. Langsung kabar ini diinfoin ke kru MV Hondius. Langsung dikasih tahu, perhatian, ada satu penumpang kalian yang meninggal karena hantavirus. Nah, dapat info kayak gini, langsung panik atau si isi kapal tuh. Apalagi kapal ini kan masih dalam perjalanan kan, masih lanjut berlayar mereka. Dan bener aja, pas dilakuin cek kesehatan ke para penumpang lain, hantavirusnya ternyata udah nyebar di dalam kapal. Dan ketika keadaan makin tegang, di tanggal 2 Mei-nya ada satu penumpang lain yang juga meninggal. Kali ini penumpang wanita dari Jerman. Dan sampai video ini gue bikin, di kapal itu tuh totalnya tuh udah ada 3 orang tewas, 5 kasus terkonfirmasi positif, dan 8 kasus suspek. Aduh, kebayang ya rasanya di kapal itu ya, tegangnya kayak apa ya? Terus sisa penumpang lainnya gimana? Penumpang lain di kapal Hondius akhirnya diisolasi ketat di kabinnya masing-masing. Di lockdown mereka di dalam kapal.
Dan sejujurnya, ngedenger berita ini, gue tuh jadi inget kasus kapal Diamond Princess pas awal-awal pandemi COVID-19 dulu tuh. Itu kan mirip-mirip kan? Sama kan waktu itu kan? Ada kapal pesiar yang penumpangnya tuh confirm kena COVID, dan akhirnya ya satu kapal diisolasi. Nah, balik ke kapal Hondius, beberapa penumpang yang kondisinya kritis, akhirnya mereka dievakuasi pakai pesawat medis khusus ke negara asal mereka masing-masing. Kayak ke Belanda sama ke Swiss. Dan nggak cuma negara-negara Eropa, Singapura juga ngelaporin ada 2 warganya yang sempat naik kapal itu. Dan sekarang lagi diisolasi dan ngejalanin pemeriksaan ketat. Kok jadi deg-degan nih? Dan kapal Hondiusnya sendiri, mereka akhirnya berlabuh di Tenerife, Spanyol. Dan langsung dapat pengawalan medis super ketat begitu mereka sampai. Tambahan dikit, pas tahu kapal MV Hondius berlabuh di Tenerife, masyarakat sana tuh langsung demo. Mereka takut pulau mereka bakal kena wabah ini. Ya, respon yang wajar sih. Concern and confusion in the Canary Islands as a ship, the site of a deadly outbreak, sails their way. We are asking that this cruise not be allowed to dock here. We have elderly people and workers. We want to know how to act, how to proceed. Nah, gue yakin banyak dari lu yang penasaran. Ini para korban nih kena virusnya di mana ya? Kok bisa kapal pesiar mewah sekelas Hondius kecolongan gini? Nah, kalau dari hasil investigasi otoritas kesehatan Argentina, dugaan terkuatnya tuh berasal dari si kakek dan nenek yang dari Belanda tadi. Yang udah almarhum sama almarhumah tadi. Nah, ternyata sebelum mereka naik kapal Hondius, mereka berdua tuh sempat ikut tur bird watching di Ushuaia, Argentina. Dan kabarnya salah satu lokasi mereka ngeliat burung tuh nggak jauh dari tempat pembuangan akhir. Nggak jauh dari TPA. Dan kemungkinan besar ya disitulah kedua pasangan ini terpapar virus dari tikus lokal. Sebelum akhirnya ngebawa virus itu naik ke atas kapal Hondius. Tapi sebenarnya ini tuh virus apa sih? Kalau kita merujuk dari data WHO sama CDC Amerika Serikat, mereka bilang hantavirus ini tuh adalah kelompok virus zoonosis. Virus yang bisa ditularin dari hewan ke manusia. Dan hewan yang jadi inang utama dari hantavirus ini tuh ya tadi tuh, tikus. Atau lebih tepatnya rodensia, hewan pengerat. Nah, yang bikin hantavirus ini tuh susah diantisipasi, soalnya penularan virus ini tuh nggak harus lewat gigitan. Nggak harus kita digigit tikus dulu, nggak kayak rabies gitu, enggak. Penularannya tuh lebih umum, nyebarnya tuh bisa lewat urin, kotoran, dan air liur tikus yang terinfeksi. Kayak misalnya kalau yang dari kotoran, kalau ada kotoran tikus yang mulai mengering, terus kesapu atau kena angin, nah itu partikel virusnya tuh bakal terbang ke udara tuh. Yang berpotensi kehirup manusia, dan akhirnya bersarang di paru-paru kita. Nah, tapi sebenarnya, kalaupun virus ini sampai masuk ke paru-paru manusia, sebenarnya si virus ini tuh nggak langsung bikin sakit. Dia bakal masuk masa inkubasi dulu. Masa di mana virus ini menjangkit inangnya tanpa nimbulin gejala. Dan buat kasus hantavirus, masa inkubasinya tuh biasanya tuh terjadi antara 1 sampai 8 minggu. Nah, kalau di masa inkubasi ini virusnya bisa dilawan sama sistem imun tubuh, ya udah, nggak akan nyebabin sakit yang gimana-gimana. Tapi kalau si virus ini akhirnya berhasil melewati masa inkubasi tadi, efeknya itu orang tuh bakal berpotensi kena yang namanya HPS, Hantavirus Pulmonary Syndrome, sindrom paru hantavirus. Nah, kalau ada orang yang sampai kena HPS, itu dia tuh bakal ngalamin gejala awal yang mirip flu biasa tuh. Dari mulai demam, pegel linu, sampai mual. Tapi terus dalam hitungan hari, paru-paru orang yang terjangkit tuh bakal penuh sama cairan, ngebikin sesak napas parah, dan bisa menyebabkan kematian karena shock. Dan ngerinya nih, fatality rate, tingkat kematian dari virus ini tuh terbilang tinggi loh. Mencapai 40-50%. Ini gila juga ya. 50-50 jir peluang hidup matinya jir. Ini kan jauh banget ya kalau kita bandingin sama fatality rate-nya COVID sekarang yang udah ada di level 0,1%. Hantavirus 50-50, 50%-an. Gila. It's really serious, but it's also relatively rare and it's linked to exposure to rats and mice. The risk is typically highest when someone's doing something like, for example, cleaning out a building that's had a rodent infestation. So most of the human cases are reported in rural settings such as forests, fields or farms where rodents are present. Nah, sebenarnya hantavirus tuh bukan varian virus yang bisa nular dari manusia ke manusia ya. Dia cuma nular dari tikus ke manusia doang, kecuali satu strain. Kecuali ada satu varian hantavirus yang emang bisa nular dari manusia ke manusia. Namanya virus Andes atau Andes strain. Varian hantavirus endemik yang ada di Amerika Selatan.
Cuma satu itu tuh yang bisa tuh, lainnya nggak bisa. Lainnya cuma bisa dari tikus ke manusia. Tapi sayangnya, hantavirus yang nyebar di kapal Hondius ini tuh ya si Andes strain ini. Satu-satunya varian yang bisa nyebar dari manusia ke manusia. Makanya setelah ketahuan kalau virusnya nyebar di kapal Hondius tuh dari strain Andes, itu WHO sama negara-negara Eropa mereka langsung panik tuh. Ya gimana nggak panik? Ini kan kalau nggak segera ditangani, virus yang awalnya endemik Amerika Selatan, yang cuma ditemuin di Amerika Selatan, bisa-bisa jadi nyebar ke seluruh dunia kan. Dan karena itulah makanya akhirnya buat mencegah hal itu terjadi, di Eropa sekarang tuh lagi dilakuin protokol kontak tracing gila-gilaan. Khususnya di negara-negara tempat asal para penumpang kapal Hondius. Ya, emang ngeri sih ini ya kalau kelepasan ya. But authorities this morning confirming the ship's passengers were infected by the Andes strain, which can travel person to person and has a fatality rate of over 40%. We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts. Cuma terus, biar kita tenang dikit nih, kalau misalnya ditanya apakah kasus hantavirus ini tuh berpotensi jadi pandemi, apalagi sampai kayak pandemi COVID kemarin, sampai sekarang sih jawabannya sih masih enggak ya. Dan ini udah dikonfirmasi langsung sama Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dan ahli epidemiologi WHO Maria Van Kerkhove. Mereka berdua negesin kalau hantavirus ini tuh beda banget cara kerjanya sama COVID-19 atau influenza. Kalau kata mereka jadi walaupun strain Andes tuh bisa nular antar manusia, tapi penularannya tuh butuh waktu yang lama dan kontak fisik yang bener-bener deket banget. Kayak misalnya nular ke orang yang ngerawat pasien di rumah sakit. Atau nular ke orang yang tidur sekamar. Harus sedekat itu tuh. Jadi ya virus ini tuh nggak gampang terbang dari satu orang ke orang lain di tempat umum. Nggak semudah itu. Dan karena itulah makanya WHO menetapkan resiko ancaman global buat hantavirus ini di level rendah. Belum sampai di tahap pandemi. Terus di Amerika juga sama. CDC Amrik juga ngasih level 3 ke outbreak ini. Level aktivasi darurat paling rendah. Seenggaknya sampai sekarang. Dan semoga ya buat kedepannya juga ya. Amin. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin hantavirus, di Indonesia juga tuh kasus hantavirus tuh ada loh. Nih, kalau menurut laporan resmi dari Kemenkes, dalam 3 tahun terakhir tercatat ada 23 kasus hantavirus di negara kita dengan 3 kasus meninggal dunia. Kebanyakan kasus hantavirus ini tuh terjadi di Pulau Jawa, kayak di Provinsi DKI, Jabar, sampai Jogja. Nah, yang terbaru nih kabarnya saat ini ada 2 kasus hantavirus yang terkonfirmasi. Ada di Jakarta sama di Jogja. Tapi ya kabar baiknya 2 kasus ini tuh bukan strain Andes ya. Mereka tuh strain Soul yang penularannya tuh nggak bisa dari manusia ke manusia. Harus dari tikus ke manusia. Agak lega sedikit ya. Tambahan dikit lagi nih, ada update soalnya pas gue ngedit video ini. Jadi dari pemerintah Indonesia, walaupun sekarang hantavirus yang ada di kita tuh bukan strain Andes, bukan strain yang bisa menular antar manusia, tapi ternyata Kemenkes tetap koordinasi sama WHO buat mencegah masuknya strain Andes ke Indonesia. Makanya kalau kata Menteri Kesehatan kita, scanningnya bakal diperketat nih. Menurut Kemenkes, hantavirus termasuk virus yang cukup berbahaya. Karena itu, sebagai antisipasi pihak Kemenkes telah berkoordinasi dengan WHO untuk screening terhadap penyebaran virus. Yang hasil masukannya kita terima, reagen yang digunakan di mesin PCR. Kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Nah, tapi yang harus kita tahu juga, hantavirus tuh sampai sekarang tuh belum ada vaksin sama obatnya ya. Jadi kalau misalnya kita udah terjangkit, ya kita cuma bisa ngandelin sistem imun tubuh kita buat ngelawan virusnya. Jadi ya di masa-masa kayak gini, satu-satunya hal yang bisa kita lakuin ya pencegahan. Dan untungnya pencegahannya tuh simple loh, basic banget. Ya kayak yang udah gue bilang tadi, virus ini kan nyebarnya kan lewat hewan pengerat kan, khususnya tikus. Jadi buat mencegah virus ini, kalau menurut WHO yang perlu kita lakuin tuh ya jauh-jauh dari tikus. Jangan sampai tikus masuk ke rumah kita. Jadi kalau misalnya ada lubang-lubang yang berpotensi jadi tempat masuknya tikus, itu sebisa mungkin segera ditutup tuh. Terus sebisa mungkin simpen makanan di tempat tertutup. Dan yang paling penting, kalau misalnya kita ngelihat ada kotoran tikus, apalagi yang udah kering, jangan langsung disapu. Ya, lu ingat kan tadi kan, kalau kotorannya udah ngering terus kita sapu atau ketiup angin kan jadi nyebar ke kita ya, bisa kirup sama kita ya, malah bisa bahaya ya. Cara yang benar kalau kita ngelihat kotoran tikus udah kering, itu kita semprot dulu tuh, pakai cairan disinfektan atau cairan pemutih. Terus kita tunggu sebentar, abis itu kita lap pakai kain pel basah. Pokoknya inget jangan disapu atau di vacuum cleaner, jangan. Tapi ya inti dari semua itu ya sebenarnya jaga kebersihan sih.
Sering-sering cuci tangan, beresin rumah, bersihin rumah, nutup jalur-jalur yang kemungkinan ada tikusnya. Nah, kalau udah gitu ya insya Allah aman tuh. Jadi ya gitu ya kira-kira ya cara pencegahannya ya. Ya buat sekarang udah bisa lumayan lega lah nih gue nih. Yang penting jaga diri dan jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah kasus hantavirus ini tuh bakal makin parah atau bakal segera mereda? Yang mana nih? Silakan komen. Gonzalez says you can get the infection by inhaling the particles from droppings or nesting materials. So if you come across anything like this, be cautious. Don't sweep it and don't vacuum it because you don't want to stir up dust, which may contain the virus in that dust particle from the urine of the rodents. Oke, sekian Lari Minggu kali ini tentang outbreak hantavirus di kapal MV Hondius. Kapal pesiar yang sebenarnya mewah banget. Tapi ya sejujurnya dari kasus ini gue jadi sadar kalau emang susah ya mantau pergerakan tikus tuh susah banget sih. Kapal pesiar semewah itu aja bisa kecolongan loh. Ternyata dibawa sama penumpangnya sendiri loh. Aduh. Ya, kalau revisi gue udah salah atau mau nanya atau mau video, tulis komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.